Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai evaluasi peran dan nilai-nilai tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan NKRI pada tahun 1945 sampai 1965. Nah, pada tahun 1945 sampai 1965 merupakan masa-masa sulit Republik Indonesia dalam mempertahankan keutuhan NKRI, di mana dari pergulatan ideologi dan peristiwa masa itu, kemudian lahirlah tokoh-tokoh pejuang baik dari pusat maupun daerah. Ya, dari beberapa pejuang tersebut ada yang menjadi pahlawan dan sebagiannya lagi dilupakan. Nah, tugas generasi sekarang yaitu mengingatkan bahwa sebelumnya itu ada banyak pejuang yang rela mengorbankan dirinya untuk keutuhan negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya kita langsung saja ke tokoh pertama, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan keutuhan NKRI yaitu yang pertama, menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian NKRI. Sebelumnya Belanda telah menawarkan ia menjadi Raja Jawa jika tidak bergabung dengan NKRI. 2. Mengeluarkan Maklumat Nomor 5 tahun 1945 pada 26 Oktober 1945 yang berisi tentang mobilisasi gerakan rakyat untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Menurutnya, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia harus dilakukan bersama-sama dengan rakyat. 3. Menolak bekerja sama dengan Belanda saat agresi militer Belanda I. Ia juga membantu secara diam-diam para pejuang karena merasa miris melihat kebutuhan para pejuang yang terbatas. Ia menggunakan uang pribadinya untuk membantu dan memberi wilayah keraton sebagai tempat perlindungan TNI. Selanjutnya kita beralih ke tokoh kedua, yaitu Frans Kaisiepo. Peran Frans Kaisiepo dalam mempertahankan keutuhan NKRI yaitu yang pertama, mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua pada 10 Mei 1946. 2. Menjadi anggota delegasi pada Konferensi Malino pada Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Beliau mengganti namanya di papan delegasinya dari Netherlands New Guinea menjadi Irian yang berarti menyatakan ikut Republik Indonesia anti-Netherlands. 3. Menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT. 4. Memimpin pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948 untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. 5. Menolak menjadi ketua delegasi mewakili Netherlands New Guinea ke konferensi meja bundar di Den Haag. 6. Mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke dalam NKRI. 7. Menyatukan suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat rakyat agar menyatukan Papua ke dalam NKRI. Selanjutnya kita ke tokoh ketiga yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya, peran Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam mempertahankan keutuhan NKRI yaitu pada 22 Oktober 1945 ia mengumandangkan resolusi jihad pada pertemuan wakil-wakil cabang NU di Surabaya. Resolusi jihad tersebut menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah wajib bagi setiap umat muslim di Indonesia. Tak hanya itu, dalam resolusi jihad juga ditegaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan Belanda. Ya, selanjutnya kita ke tokoh keempat yaitu Jenderal TNI Gatot Subroto. Ya, peran Gatot Subroto dalam mempertahankan keutuhan NKRI yaitu yang pertama, pada awal kemerdekaan Gatot Subroto menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertempuran Ambarawa,
Gatot Subroto berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik. 2. Gatot Subroto terlibat dalam operasi militer penumpasan gerakan PKI Madiun 1948. Gatot Subroto dalam operasi militer ini mendapat tugas dari A.H. Nasution untuk mengatasi pemberontakan kelompok PKI. 3. Operasi militer penumpasan gerakan Kahar Muzakkar, pemimpin DITII Sulawesi Selatan, pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan tahun 1952. Dalam operasi militer ini, Gatot Subroto diberikan tugas untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakkar karena ia dinilai pandai dalam memasang strategi. Selanjutnya yang terakhir, mengatasi masalah pemberontakan PRRI Permesta dan berhasil melumpuhkan pemberontakan PRRI atau Permesta yang ada di Sumatera dan di Sulawesi. Selanjutnya, tokoh Laksamana Meida TNI Yos Sudarso. Peran Yos Sudarso dalam mempertahankan keutuhan NKRI, yaitu yang pertama pada masa awal kemerdekaan, beliau bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat Laut dan turut ambil bagian dalam berbagai operasi militer untuk mengatasi berbagai aksi perlawanan di daerah. 2. Pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda tahun 1949, beliau menjabat sebagai komandan dan memimpin cukup banyak kapal milik Republik, dari KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, hingga KRI Patimura. 3. Puncak karirnya terjadi ketika ia menjabat sebagai Deputi Operasi KSAL yang merupakan orang nomor 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia. 4. Pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Nah, itulah tadi beberapa tokoh baik dari daerah maupun pusat. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.